Halo golongan overthinking. Nakama, lu penasaran gak kenapa bendera Mugiwara One Piece membuat bumi gonjang-ganjing? Petugas meminta pemilik konter untuk menurunkan bendera Jolly Roger. FYI, bendera Mugiwara itu adalah bendera Jolly Roger versi krunya Luffy. FYI lagi, Jolly Roger tuh bendera bajak laut. Kasus hari ini, kenapa bendera One Piece menjadi kontroversi? Witness testimony. Sebelum kita mulai selidiki kenapa bisa ada kegonjang-ganjingan ini, mari kita baca komentar netizen. Dari Aika.bun, alah, bendera partai juga dikibarkan tinggi-tinggi gak masalah. Kenapa? Takut ada bajak laut bakal datang. Bajak laut sih masih oke lah ya. Setidaknya B-nya itu nggak dibalik jadi P jadi pajak laut. Dari DDBKLS, kalau anggota DPR dan MPR dikumpulkan dan baca 5 Pancasila, itu kira-kira mereka hafal gak ya? Hafal dong. Hafal kan? I don't know. Dari PRSE, merah putih terlalu suci dikibarkan di negara yang kotor ini. Ini gue gak setuju. Negara kita tuh gak kotor, yang kotor itu oknumnya. Cuma ya kadang oknumnya tuh banyak banget, saking banyaknya jumlah jari tangan dan kaki aja sampai minder. Kenapa orang mengibarkan bendera One Piece? Mengutip dari BBC News, Ali Maulana, ketua komunitas One Piece Jayapura, menyebut pengibaran bendera Jolly Roger sebagai simbol kebebasan sipil yang tidak bermaksud menyerang negara. Bendera One Piece menjadi simbol bahwa kita mencintai negeri ini, tapi tidak sepenuhnya setuju dengan sistem yang ada di dalamnya. Katanya lagi, menurutnya kisah One Piece bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan masyarakat Indonesia. Gue setuju nih. Hanya karena ada perlawanan atau protes, bukan berarti kita nggak sayang. Justru karena sayang, kita protes agar ada perubahan. Hidup dalam ketenangan itu terkadang bahaya loh. Karena tenang, bukan karena aman, tapi dibungkam. Menurut jurnal Peran Budaya Populer dan Identitas Nasional yang mengutuk buku Tim Edensor, budaya populer termasuk simbol fiksi seperti One Piece bisa menjadi representasi identitas nasional baru. Terutama saat simbol resmi terasa nggak relevan sama kondisi masyarakat. Termasuk logika. Mengapa bendera One Piece memicu kontroversi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut adanya dugaan gerakan sistematis memecah bangsa lewat pengibaran bendera tersebut. Memang ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Anggota DPR Firman Subagio dengan tegas melarang pengibaran bendera bajak laut tersebut. Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk provokasi berbahaya menjelang hari kemerdekaan yang harus ditindak tegas. Katanya, oleh karena itu bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini gak boleh. Ini harus ditindak tegas. Itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. FYI, sederhananya makar itu artinya perbuatan untuk menjatuhkan kekuasaan. Mantap banget, bendera Mugiwara bisa menjatuhkan kekuasaan gak hanya di manga tapi juga di dunia nyata. Padahal kan yang menjatuhkan kekuasaan itu justru korupsi, tindakan hukum yang gak adil, dan ya oknum itu sendiri. Karena dari hal-hal tersebut membuat masyarakat geram dan akhirnya timbul keinginan untuk menjatuhkan kekuasaan. Bagaimana sebenarnya secara hukum? Pengibaran bendera selain merah putih boleh dilakukan di Indonesia, termasuk bendera One Piece, asalkan memenuhi syarat dan aturan sesuai. Ada beberapa ayatnya, namun gue ambil poinnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 21 Ayat 2. Bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi, yang dimana kesimpulannya, boleh mengibarkan bendera One Piece di Indonesia asalkan tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Dan update terbarunya, Pak Prabowo selaku Presiden Indonesia tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece karena dinilai sebagai bentuk ekspresi kreatif. Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Nggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Apa makna simbol bajak laut di manga? Membicarakan bendera One Piece, kita harus balik ke dunia fiksi tempat pertama bendera itu dikibarkan. Di dunia bajak laut ciptaan Eiichiro Oda Sensei. Di sana, bendera tengkorak tulang bersilang ini punya makna lebih dalam dari sekedar menakut-nakuti, yakni punya simbol hidup, keberanian, kebebasan. Luffy mengibarkan bendera bukan untuk meneror, tapi untuk menyatakan, kami tidak tunduk pada siapapun. Kami hidup dengan cara kami sendiri. Kami akan sampai ke ujung dunia atau mati dalam perjalanan ke sana. Bagi Luffy, bendera itu adalah sumpah bahwa dia akan melindungi teman-temannya, sumpah gak akan menyerah, bahkan ketika dunia bilang dia harus berhenti. Di beberapa momen, bendera bajak laut dikibarkan bukan untuk menyerang, tapi untuk menolak tunduk. Even musuh lebih kuat, even harapan udah gak ada lagi.
Kalau aksi ini dianggap kontroversial, kenapa justru banyak yang membela? Alasan paling mendasarnya karena mereka merasa gak salah. Bendera One Piece bukan bentuk penghinaan, justru bentuk harapan. Harapan ingin bebas dari sistem yang terasa membatasi, sistem yang kadang terlalu rumit untuk dimengerti dan diikuti. Mereka yang membela bendera One Piece ini karena udah lelah merasa asing di negeri sendiri. Mereka merasa disuarakan atas kefrustasian yang pada akhirnya diwakilkan. Di sisi lain, narasi saja terkadang gak cukup. Masyarakat ingin suara alternatif. Karena bagi beberapa orang, mengibarkan bendera One Piece bukan soal menentang negara, tapi menentang sistem dan oknumnya, menentang ketidakadilannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langitnya, bukan oknumnya. Menurut Tom Tyler, pakar psikologi hukum, orang bakal patuh kalau sistem terasa adil. Kalau sistemnya berat sebelah, ya wajar kalau orang cari simbol untuk bersuara. Apalagi kata Henry Jenkins, peneliti fan culture dari MIT, simbol fiksi kayak gini bisa banget jadi media buat nyuarain frustasi kolektif atau frustasi bersama. Final thoughts. Gue ngerti kenapa banyak yang ngerasa bendera ini mewakili suara mereka. Karena kadang simbol fiksi jauh lebih nyata dibanding kenyataan dunia nyata. Tapi kita harus tahu batas, jangan sampai tidak mengibarkan bendera merah putih dan tidak sesuai dengan aturan pengibaran yang berlaku. Apalagi di dunia nyata, gak semua idealisme bisa diterima dengan mudah. Bahkan kita jadi terpikir, ini yang ditakuti benderanya atau sadarnya? Menurut Stuart Hall, makna simbol itu fleksibel dan tergantung gimana penontonnya menafsir. Makanya wajar kalau bendera fiksi kayak One Piece bisa dimaknai sebagai harapan, bukan penghinaan. Terakhir, di Indonesia aja ada one-nya, masa nggak boleh ada piece-nya? This case might look simple, but sometimes the truth hides behind the symbol. Sampai jumpa di overthinking lainnya. Bendera One Piece bukan teroris, malah dianggap makar abis karena kemampuannya mikir abis. Bukan barang tapi yang mengibarkan dianggap pecah belah. Terus gimana soal koruptor yang hukumannya lemah? Apakah dianggap pecah belah karena setorannya bisa beli banyak barang pecah belah? Hanya karena ada perlawanan bukan berarti Indonesia kita nggak sayang. Justru karena sayang kita lawan biar ada perubahan. Siapa yang ingin hidup dalam ketenangan, kirain aman, ternyata sedang dibungkam. Ayolah, jangan kayak ABG labil yang dikritik malah bebal, dikritik karena gak adil, diprotes malah kesal. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langitnya, bukan oknumnya. Ya, walaupun oknumnya kalau dikumpulin bisa selangit. Padahal secara hukum boleh mengibarkan bendera One Piece asal tingginya tidak lebih dari bendera merah putih. Nabung diblokir, tanah diambil. Jangan sampai NKRI harga mati jadi NKRI sudah mati karena tidak ada introspeksi atas demokrasi. Katanya berbeda tetap satu. Terus masyarakat bersatu dianggap dungu. Terus yang berhak bersatu hanya oknum gitu. Masa negara maritim takut sama bajak laut? Giliran bajak B-nya dibalik jadi P aja seneng. Hanya karena tanah dan air bisa kami beli, bukan berarti cinta tanah air kami juga bisa dibeli. Ingat, di Indonesia aja ada one-nya. Masa nggak boleh ada peace-nya?